Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Part 10. Dan tanpa basa-basi, mari kita ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Baekgi yang berteriak kencang, dan di sana ia langsung bersiap untuk melakukan sebuah tendangan kencang ke arah si Grandmaster. Serangan Baekgi pun di sana langsung ditahan oleh si Grandmaster dengan kedua pedang besar yang ia miliki. Saat si Grandmaster melakukan serangan balik, Baekgi pun dengan cepat langsung menghindar, dan dengan tendangannya yang kuat di sana Baekgi pun langsung bersiap untuk melakukan sebuah serangan pada si Grandmaster lagi. Si Grandmaster itu sedikit terkejut. Di sana ia tidak menyangka karena ternyata Baekgi yang berada di bawah tingkatannya malah mengejar dirinya. Baekgi pun langsung menapakkan tangannya ke tanah. Lalu di sana ia melakukan sebuah tendangan lagi ke arah si Grandmaster yang memiliki dua pedang besar. Si Grandmaster tadi berhasil menahannya, tapi meski begitu ia tetap terdorong oleh kekuatan milik Baekgi barusan. Grandmaster itu pun langsung tersenyum kecil, lalu sambil menggenggam pedangnya dengan erat ia pun berkata bahwa ternyata teknik Baekgi ini terletak pada kakinya. Di tengah dinginnya malam, di sana mereka berdua pun saling bertatapan satu sama lain. Baekgi di sana memperhatikan si Grandmaster, dan ia berkata jika dirinya melawan Grandmaster itu sendirian, maka kemungkinan besar ia akan kalah karena kekuatannya cukup berbeda. Saat Baekgi sedang mencari kelemahan si Grandmaster, tiba-tiba ia pun terkejut karena dipanggil oleh Grandmaster tersebut. Grandmaster itu mengangkat kedua pedangnya, lalu ia berkata bahwa dirinya akan lari bukan karena takut pada Baekgi, melainkan karena sekarang dirinya sedang sibuk. Baekgi yang melihat hal itu pun langsung menggertakkan giginya, dan ia berkata bahwa si Grandmaster sepertinya akan kabur lagi. Grandmaster itu pun langsung melakukan serangan kuat ke tanah, dan serangannya pun langsung menciptakan sebuah ledakan asap yang menghalangi pandangan. Baekgi yang terkena asap dan debu itu pun langsung merasa kesal, sedangkan si Grandmaster di sana berlari dengan cepat karena ia ingin kabur dari tempat tersebut. Grandmaster itu berkata bahwa dirinya ingin bertarung dengan Danhua, tapi karena ia sudah punya informasi dan sedang sibuk, maka ia memilih untuk kabur dan melapor terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba si Grandmaster pun terkejut karena sekarang di hadapannya ada seseorang yang muncul. Orang itu adalah Yuwon, dan sambil tersenyum Yuwon berkata bahwa si Grandmaster itu tak akan bisa pergi dari tempat tersebut. Si Grandmaster langsung merasa kesal, dan dengan cepat ia pun langsung bersiap dengan kedua pedangnya untuk mengerahkan sebuah skill. Namun dengan mudah Yuwon pun langsung menahan serangan mematikan itu dengan tangan kosong. Grandmaster yang melihat hal itu makin merasa kesal, dan ia berkata bahwa Yuwon tak akan bisa menahan serangan pedangnya dengan tangan kosong saja. Kekuatan besar yang mereka miliki pun saling bentrok satu sama lain. Namun terlihat saat ini pedang milik si Grandmaster bergetar dan tak bisa menembus pertahanan tangan kosong milik Yuwon. Si Grandmaster pun langsung berkata bahwa ia tak bisa mendorong kekuatannya, dan ia tahu jika Yuwon ini adalah monster yang mengerikan. Sambil mencoba menyerang Yuwon, di sana ia pun berpikir bahwa Yuwon ini mirip seperti monster lain yang pernah ia temui. Tiba-tiba Grandmaster itu pun terkejut karena sekarang di hadapannya ada jari Yuwon yang sudah siap untuk menyentil dirinya. Yuwon pun di sana berkata jika itu benar, ia mengatakan bahwa sekarang dirinya akan melakukan sentilan pada orang tersebut. Dengan santuy Yuwon pun langsung menyentilnya, dan hal itu langsung membuat si Grandmaster berteriak kencang karena merasakan sakit yang luar biasa. Si Grandmaster yang tadi terkena sentilan pun langsung terpukul cukup jauh. Lalu di sana ia pun berhasil menahan efeknya agar ia tak terjatuh. Tubuh Grandmaster itu kesakitan karena di sana ia merasakan sakit yang luar biasa akibat sentilan dari Yuwon barusan. Pada akhirnya si Grandmaster pun tumbang karena ternyata sentilan Yuwon ini memberikan efek yang sangat mengerikan. Yuwon yang melihat hal itu langsung datang ke arah si Grandmaster sambil terus memperhatikannya. Dan dengan cepat di sana Yuwon pun langsung mengeluarkan telekinesisnya, dan sekarang ia bersiap untuk melakukan sesuatu kembali. Saat melihat Yuwon yang seperti itu, Danhua pun langsung memanggil Yuwon, dan ia berkata agar Yuwon menunggu sebentar. Danhua di sana berkata bahwa ada kemungkinan jika orang yang ada di hadapan mereka bukan berasal dari Blue Sky Union seperti sebelumnya. Danhua mengatakan bahwa kemungkinan orang tersebut berhubungan dengan Dual Sword yang dulu pernah menghilang karena dikhianati. Karena mendengar hal itu, Yuwon pun langsung berkata bahwa sekarang mereka hanya perlu mencari informasi tentang identitas dan tujuan dari si Grandmaster ke tempat tersebut. Yuwon pun langsung melakukan beberapa totok untuk mengunci pergerakan si Grandmaster. Lalu sambil mengangkat si Grandmaster, Danhua pun berkata bahwa ia meminta izin untuk melakukan interogasi pada kali ini. Beberapa saat kemudian terlihat si Grandmaster pun mulai bangun secara perlahan. Ketika bangun ia pun langsung terkejut karena sekarang dirinya tak bisa menggerakkan tubuh miliknya. Si Grandmaster sedikit merasa kesal karena ternyata tadi ia pingsan hanya karena sebuah sentilan dari Yuwon.
Grandmaster itu mengingat tentang orang yang pernah memujinya kuat, tapi si Grandmaster pun langsung berpikir ternyata dia ini tidak kuat sama sekali. Tiba-tiba di sana ia pun langsung terkejut karena di sana ada Danhua yang langsung memanggil dirinya. Si Grandmaster sendiri saat ini hanya bisa menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa titik ki-nya telah dikunci, jadi sekarang ia tak bisa bergerak sesuka hati. Danhua pun langsung berkata bahwa ia sudah mengunci aliran ki-nya, jadi si Grandmaster tak akan bisa bergerak. Lalu terlihat saat ini Danhua pun kaget karena di sana si Grandmaster bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Danhua dan yang lainnya. Grandmaster itu menatap tajam dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang ia tak punya pilihan lain selain menggunakan satu cara. Dengan wajah seriusnya di sana Grandmaster itu pun berkata bahwa sekarang ia meminta ampun pada mereka. Ketika mendengar hal itu suasana pun menjadi absurd dan angin terus berhembus dengan perlahan. Danhua sendiri di sana berkata bahwa ternyata si Grandmaster ini cukup berani karena mengatakan hal itu pada mereka. Dengan wajah santainya si Grandmaster pun berkata bahwa ia akan memberikan informasi pada mereka dan ia akan menjawab sebisa mungkin. Danhua berkata bahwa Grandmaster itu terlihat tak terikat dengan faksi manapun dan di sana ia pun langsung menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Si Grandmaster pun langsung menjawab bahwa nama dirinya adalah Wang Bun. Yuan yang mendengar hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa sepertinya Wang Bun ini adalah pewaris dari Dual Sword yang sebelumnya, yaitu Wang Jing. Danhua sendiri di sana bertanya tentang mengapa Wang Bun mencoba untuk menyerang mereka yang ada di sana. Sambil memperhatikan mayat Miang di sana, Wang Bun pun berkata bahwa alasan ia menyerang adalah karena mereka membunuh Miang. Tiba-tiba di sana Danhua pun langsung menyuruh Heobong untuk membawa anak dari Miang. Anak Miang pun dibawa oleh Heobong dan di sana anak itu tidak kenapa-napa. Danhua menjelaskan bahwa anak itu adalah anak dari Miang yang sekarang sudah tewas dengan mengenaskan. Danhua di sana berkata bahwa ia awalnya ingin menyelamatkan Miang dan anaknya, tapi sayang ia gagal karena beberapa keadaan. Danhua menjelaskan jika ia diminta oleh nenek dari Miang untuk menyelamatkan Miang, tapi sayang ia terjebak dan gagal menyelamatkannya. Heobong yang mendengar hal itu langsung merasa takjub dan ia berkata bahwa Danhua ini bisa berbohong dengan sangat lancar. Danhua terus meyakinkan Wang Bun bahwa mereka ini memang diutus oleh nenek dari Miang. Wang Bun pun di sana langsung meminta maaf. Ia berkata bahwa dirinya minta maaf karena telah berprasangka buruk pada orang dengan tujuan mulia. Danhua mulai tersenyum karena hal tersebut dan di sana ia pun langsung bertanya tentang mengapa Wang Bun mencari Miang. Dengan wajah penuh tekanan di sana Wang Bun berkata bahwa ia membutuhkan obat, jadi ia datang untuk menemui Miang. Danhua yang mendengar hal itu langsung sedikit bingung dengan obat yang dikatakan oleh Wang Bun barusan. Dan sambil memperhatikan Miang, Danhua pun berpikir bahwa wajar saja jika Miang bisa melakukan pengobatan karena ia adalah cucu dari Heavenly Doctor. Tiba-tiba di sana Heobong pun langsung menghela nafasnya dengan cukup panjang dan sambil menatap tajam ia pun berkata bahwa sepertinya Wang Bun ini adalah seorang narkoboy. Ketika mendengar hal itu Wang Bun langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa dirinya tidak seperti itu. Danhua sendiri di sana langsung memasang wajah absurd dan ia berkata bahwa situasi tadi benar-benar membingungkan. Heobong pun langsung disuruh untuk pergi, sedangkan Danhua di sana bertanya lagi tentang obat yang dibutuhkan oleh Wang Bun. Wang Bun pun berkata bahwa adiknya memiliki sakit yang tak bisa disembuhkan oleh dokter lain, tapi anehnya sakit yang dimiliki adiknya berkurang ketika memakan obat dari Miang. Danhua pun mengerti dan ia berkata bahwa wajar saja jika Wang Bun marah ketika melihat Miang mati. Tapi meski begitu di sana Danhua berpikir bahwa Wang Bun ini masih menyembunyikan sesuatu dan tak menjelaskan semuanya. Tiba-tiba di sana Yuan pun datang ke arah Wang Bun sehingga Wang Bun sedikit kebingungan. Yuan di sana terlihat kesal dan ia berkata jika Wang Bun ini ingin hidup maka dirinya harus menjawab dengan benar tanpa menyembunyikan suatu hal sedikit pun. Ketika melihat Yuan yang marah, Wang Bun pun langsung tersenyum tipis dan dia berkata bahwa Yuan ini terlalu berlebihan. Tapi tiba-tiba Yuan pun mengeluarkan tekanan yang lebih kuat sehingga hal itu langsung membuat Wang Bun semakin ketakutan. Pada akhirnya Wang Bun pun menghela nafasnya dan dengan wajah yang sedih ia berkata bahwa adiknya memiliki penyakit yang sangat serius. Wang Bun mengatakan jika penyakit adiknya biasa disebut sebagai penyumbatan ki, namun Miang menyebut penyakitnya dengan Nine Yin Blockage. Ketika mendengar penyakit Nine Yin Blockage, Danhua pun langsung terkejut bukan main. Yuan pun di sana langsung bertanya tentang penyakit itu pada Nano, namun Nano menjawab jika penyakitnya tak terdaftar di database. Yuan pun sedikit tak menyangka ketika Nano tidak mengetahuinya, dan di sana ia pun bertanya tentang penyakit itu pada Danhua. Danhua menjelaskan jika penyakit itu adalah penyakit legendaris yang menyebabkan tubuh seseorang menciptakan energi yang terus-menerus sehingga tubuhnya perlahan-lahan hancur.
Danhua mengatakan jika itu adalah penyakit yang sangat langka dan ia hanya pernah mendengar rumornya saja. Wang Bun sendiri saat ini berpikir bahwa kondisi adiknya semakin memburuk dan bahkan sekarang si pembuat obat juga sudah mati sehingga ia bingung dengan hal apa yang harus dilakukannya. Ketika melihat mayat Miang, Wang Bun pun langsung teringat sesuatu dan di sana ia langsung mencoba bertanya pada Danhua yang sekarang ada di hadapannya. Wang Bun di sana bertanya tentang orang yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit milik adiknya. Ketika mendengar hal itu, Danhua dan Yuan pun langsung tersenyum dan mereka berpikir jika sekarang mungkin mereka bisa bekerja sama dengan Wang Bun. Yuan berpikir bahwa Wang Bun pasti berhubungan dengan Dual Sword Master, jadi di masa depan mereka mungkin bisa mendapatkan bantuannya. Danhua pun langsung menjelaskan jika mereka memiliki dokter yang lebih hebat dan bahkan Miang juga kemungkinan belajar dari dokter tersebut. Wang Bun pun langsung senang dengan hal tersebut dan di sana ia bertanya apakah dokter itu bisa membantu pengobatan adiknya. Tapi tiba-tiba mereka pun terkejut karena di tempat lain ada ledakan energi yang sangat besar. Danhua, Baiki dan Yuan pun langsung merasa kaget karena mereka tahu jika energi yang tadi muncul sangatlah kuat dan mengerikan. Wang Bun pun langsung menggertakkan giginya. Ia berpikir bahwa ia baru memberi obat 2 jam yang lalu, tapi sekarang efeknya sudah habis. Danhua di sana berkata bahwa sepertinya ada ledakan energi yang dekat dengan mereka. Yuan pun berkata jika ia mengetahui hal tersebut, tapi meski begitu ia bingung dengan energi apa itu sebenarnya. Wang Bun pun langsung berkata bahwa itu adalah energi milik tubuh adiknya yang sekarang sedang mengamuk. Danhua langsung terdiam. Di sana ia berpikir bahwa energi yang dikeluarkan dari penyakit adik Wang Bun ini benar-benar di luar akal sehat. Wang Bun di sana berkata bahwa sekarang ia meminta agar talinya dibuka karena ia harus buru-buru menenangkan amukan dari adiknya. Yuan pun di sana langsung menggunakan telekinesis milik dirinya dan dengan cepat ia pun langsung membuka segel yang menyumbat kekuatan milik Wang Bun. Wang Bun pun langsung melepaskan tali yang mengikat dirinya, sedangkan Yuan yang ada di sana langsung berkata agar sekarang Wang Bun ini menunjukkan jalan menuju tempat adiknya berada. Yuan sendiri di sana berkata agar sekarang Danhua dan Heobong berada di sana dan menjaga bayi milik Miang. Yuan dan yang lainnya pun langsung meninggalkan Danhua dan Heobong. Di tengah dinginnya malam mereka bergerak cepat. Baik yang bergerak di sana langsung berkata bahwa rasa dingin yang ia rasakan sekarang mirip seperti musim dingin berjalan yang bisa membuatnya mati membeku. Terlihat di hadapan mereka pun sekarang ada seseorang yang memancarkan kekuatan tadi. Yuan yang melihat orang itu langsung terdiam. Di sana ia diam bersama dengan yang lainnya karena sekarang ada seorang wanita yang terus-terusan mengeluarkan aura dingin mengerikan. Wanita itu bernama Dinda dan saat ini ia terlihat tak sadarkan diri karena terus mengeluarkan kekuatannya. Yuan pun langsung berkata bahwa Dinda ini sangatlah luar biasa karena bahkan udara yang berada di sana menjadi dingin semuanya. Wang Bun sendiri di sana langsung memanggil Dinda yang merupakan adiknya dengan kencang. Ia berjalan melewati udara dingin di sana, lalu sambil datang ke arah adiknya di sana ia berkata bahwa sekarang ia perlu menyegel aliran yin dalam tubuh adiknya agar kekuatannya bisa ditekan. Namun ketika ia akan mendekat, kekuatan Dinda meningkat. Wang Bun yang melihat hal itu langsung merasa kesulitan dan ia berkata bahwa aura dingin yang keluar sekarang benar-benar luar biasa dan tak seperti biasanya. Wang Bun memanggil adiknya dan ia berkata bahwa sekarang adiknya itu harus sadar dan bisa mengendalikan dirinya. Namun adiknya tak sadar-sadar dan hal itu langsung membuat Wang Bun berniat untuk menyegel kekuatannya. Tapi sayang tiba-tiba lengan Wang Bun terhenti dan bahkan adiknya pun langsung melihat ke arah Wang Bun yang sekarang akan menyegel dirinya. Wang Bun kaget dengan hal tersebut dan ia tak mengerti dengan keadaan yang terjadi sekarang. Terlihat mata adik Wang Bun sekarang tak sadarkan diri dan matanya sudah menjadi putih indah mengerikan. Adiknya pun langsung memegang lengan Wang Bun yang akan menyegelnya. Lengan Wang Bun pun langsung membeku sehingga di sana Wang Bun berteriak dengan cukup kencang. Wang Bun mengatakan agar sekarang adiknya berhenti karena ia tahu jika itu bisa menjadi bahaya. Adiknya yang sudah tak mengenali Wang Bun pun di sana hanya diam saja dan ia terus memberikan efek dingin pada Wang Bun. Wang Bun yang melihat hal itu pun langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin meminta maaf pada adiknya. Terlihat saat ini Wang Bun akan menendang Dinda dan ia terpaksa melakukan hal tersebut demi menyadarkannya. Namun Dinda pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia langsung menahan serangan tersebut dengan menciptakan pertahanan dari es. Wang Bun yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya karena ia tak menyangka jika Dinda bisa menahan serangannya dengan menciptakan es. Tak cukup sampai di sana, saat ini Dinda pun langsung memegang bahu Wang Bun dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Wang Bun pun berteriak dengan kencang lagi karena ternyata Dinda memberikan efek dingin pada Wang Bun sehingga bahunya membeku. Sambil memperhatikan adiknya di sana Wang Bun pun berkata bahwa Dinda sudah tak sadar diri dan kemungkinan besar ia akan mati membeku pada saat ini.
Tapi tiba-tiba di sana muncul seseorang yang terbang. Ketika melihat orang itu, Wang Bun dan Dinda pun langsung memperhatikannya dengan seksama. Orang yang datang adalah Yuwon, dan sambil merasakan aura dingin Dinda, ia berkata, jika sekarang semuanya sudah cukup. Tangan Dinda pun langsung terlepas dari Wang Bun. Di sana tangannya bisa terlepas karena Yuwon memegang lengan Dinda lalu memberikan tekanan kuat. Wang Bun yang melihat hal itu langsung berteriak kencang, dan ia berkata bahwa Yuwon yang sekarang memegang Dinda bisa berada dalam bahaya. Tapi saat ini terlihat Dinda terkejut dengan keadaan yang terjadi. Di sana efek dingin Dinda tak keluar dan tak bisa membuat lengan Yuwon membeku. Wang Bun yang melihat hal itu pun langsung berkata jika Yuwon ini sangatlah luar biasa karena ia bisa melelehkan efek dingin yang tak bisa ia tahan. Sambil bersiap dengan kekuatannya, di sana Yuwon berkata bahwa sekarang Dinda sudah cukup melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Saat Yuwon akan menyerang, Dinda pun di sana langsung melakukan pertahanan esnya sehingga di sana serangan Yuwon tak berefek sedikit pun. Yuwon yang melihat hal itu langsung berkata jika kemampuan Dinda sangatlah aneh karena ia bisa membuat penghalang yang sangat kuat dari esnya. Tapi meski begitu Yuwon tak menyerah. Di sana ia memberikan kekuatan lebih banyak lagi pada tangan yang akan menyerang Dinda. Dengan cepat Dinda pun langsung mendorong Wang Bun yang tadi sedang ia bekukan. Lalu sambil mendorong Wang Bun, di sana ia pun langsung melakukan sebuah serangan pada Yuwon yang ada di hadapannya. Yuwon langsung mundur ke belakang karena ia tahu jika tadi akan berbahaya jika terkena serangannya. Wang Bun sendiri saat ini terpental sangat jauh dan di sana ia berteriak kencang karena hal tersebut. Baik yang melihat Wang Bun akan terjatuh pun langsung kaget dan ia pun langsung bersiap untuk menangkapnya. Baiki berhasil menangkap Wang Bun, tapi meski begitu ia tetap terdorong karena kekuatan dari Dinda sangatlah besar. Baiki pun mencoba untuk menahan dorongan dari Dinda barusan. Lalu sambil menghela nafasnya, di sana ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Dinda ini sangatlah gila dan luar biasa. Wang Bun yang tadi telah diselamatkan pun langsung berterima kasih pada Baiki. Baiki yang melihat Wang Bun langsung berpikir bahwa mungkin Wang Bun ini adalah orang yang terlalu jujur sehingga terkadang kelakuannya mengesalkan. Tiba-tiba di sana Wang Bun kesakitan kembali karena sekarang banyak bagian dari anggota tubuhnya yang membeku karena kedinginan. Baiki pun di sana langsung memberikan efek hangat pada Wang Bun sehingga Wang Bun terus memperhatikannya. Sambil tersenyum, di sana Wang Bun berkata bahwa Baiki ini sepertinya adalah orang baik yang selalu membantu orang lain. Namun meski begitu Wang Bun berkata jika sekarang sudah tak ada waktu lagi karena ditakutkan keadaan adiknya akan semakin buruk dan tak bisa dihentikan. Sambil memperhatikan adiknya, di sana Wang Bun berkata bahwa dirinya tak menyangka karena sekarang adiknya malah mengamuk saat orang yang biasa menenangkannya tak ada. Lalu tiba-tiba di sana Wang Bun pun bingung ketika melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Terlihat di hadapannya saat ini ada Yuwon yang bersiap dengan senjatanya agar ia bisa menenangkan adik Wang Bun yang mengamuk. Wang Bun yang melihat Yuwon seperti itu pun langsung berpikir bahwa Yuwon sangat hebat karena memiliki yang kuat. Baiki sendiri di sana mengatakan jika Yuwon pasti berhasil dan bisa menghentikan situasi buruk yang saat ini sedang terjadi. Ketika mendengar hal itu, Wang Bun pun langsung memperhatikan Baiki dan ia berkata bahwa Baiki ini pasti percaya pada Yuwon yang ia panggil Tuan. Adik Wang Bun sendiri saat ini masih menatap kosong dan ia terus mengeluarkan aura dingin yang bisa membekukan orang lain. Kekuatan adik Wang Bun pun langsung meningkat pesat dan ia memberikan hawa dingin seperti saat admin akan mendekati wanita. Yuwon yang melihat hal itu langsung bingung dan ia bertanya apakah kekuatan adik dari Wang Bun ini tak terbatas karena sedari tadi kekuatannya terus meningkat. Adik Wang Bun pun mengarahkan tangannya ke depan. Di sana ia menciptakan sebuah es yang mungkin akan digunakan untuk menyerang. Semua es yang tadi diciptakan pun langsung datang ke arah Yuwon dan Yuwon langsung menahan semua serangan tersebut. Yuwon pun tersenyum dan dia berkata bahwa kekuatan dari adik Wang Bun barusan benar-benar gila dan di luar akal sehat. Adik Wang Bun masih tak sadarkan diri dan ia pun langsung bersiap lagi dengan tangannya dan ia akan menyerang Yuwon untuk kedua kalinya. Baiki yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan dia berkata agar sekarang Yuwon menghindar karena ditakutkan akan bahaya. Serangan dari adik Wang Bun pun di sana langsung bergerak cepat, sedangkan Dinda yang merupakan adik Wang Bun itu terus menatap dengan wajah yang kesal. Seluruh es milik adik Wang Bun tadi bergerak dengan kecepatan tinggi. Yuwon yang melihat hal itu langsung mengaktifkan Nano dan ia berkata agar sekarang Nano menganalisa jalur dari serangan esnya. Karena bisa melihat arah serangan esnya, di sana Yuwon pun langsung menghancurkan semua es tersebut. Adik Wang Bun yang melihat hal itu langsung sedikit terkejut dan ia tak menyangka karena ternyata Yuwon bisa menahan seluruh serangannya.
Tapi ia tak menyerah. Di sana ia lagi-lagi mengeluarkan serangan es agar bisa melukai Yuwon yang ada di hadapannya. Yuwon yang melihat hal itu pun langsung menghindari semua serangan yang datang. Wang Bun yang melihat hal itu langsung terdiam. Lalu dengan wajah kagetnya ia berkata bahwa Yuwon ini benar-benar hebat karena ia bisa melihat kemana arah serangan dari adiknya. Yuwon terus menahan semua serangan yang datang, dan dengan wajah seriusnya di sana Yuwon berpikir bahwa es yang datang ke arahnya hanyalah bongkahan es biasa yang di dalamnya tak terisi energi apapun. Dinda sendiri terus mengeluarkan kekuatannya dan ia mencoba untuk menghancurkan Yuwon yang sedari tadi mencoba menyadarkan dirinya. Terlihat di sana Dinda menciptakan bongkahan es yang besar dan ia mengendalikan es itu layaknya seorang avatar. Bongkahan es itu sangat besar sehingga Yuwon yang akan datang menyerang mungkin akan kesulitan. Baik pun di sana langsung kebingungan dan ia bertanya-tanya tentang kekuatan apa itu sebenarnya. Wang Bun pun ikut kaget dan ia berkata bahwa saat ini dirinya tak bisa melihat apapun karena semuanya tertutupi oleh bongkahan es yang sangat besar. Namun Yuan di sana langsung menatap tajam dan sekarang ia sudah siap untuk melancarkan sebuah serangan kuat. Dengan kekuatannya yang besar itu di sana Yuan pun berhasil membelah bongkahan es tadi dan sekarang ia bisa menyerang Dinda dengan leluasa. Yuan saat ini berada di hadapan Dinda dan sekarang ia sudah bersiap dengan kekuatannya untuk menghentikan amukan dari Dinda tersebut. Dinda yang melihat Yuwon datang langsung menatap tajam. Lalu di sana ia pun mencoba untuk menciptakan kekuatan besar lagi karena ia ingin menghempaskan kedatangan dari Yuwon. Yuwon yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa Adinda terlambat melakukan hal tersebut. Dengan cepat Yuwon pun langsung menotok tubuhnya dan hal itu langsung membuat Dinda kaget dan tak bisa bergerak lagi. Cerita pun bersambung. Sungguh Adinda yang menawan. Ia tak sadar diri tapi kekuatannya sangat menawan. Apakah mungkin Adinda yang sangat kuat ini akan menjadi pasangan di masa depan untuk Yuwon? Coba komen di bawah. Cocok gak nih Dinda dengan sifatnya yang dingin gitu kan? By the way ini real dingin ya guys ya. Ketika didekati benar-benar dingin, gak kayak inceran mimin gitu. Kalau di chat doang dingin, tapi pas asli enggak. Apakah itu tandanya mimin harus mengibarkan bendera putih gitu karena menyerah atau gimana menurut kalian? Dia dingin di chat doang cuy. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja, saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sumpah ya, ini admin ngerekamnya malam. Terus banyak suara kodok. Dan malah ada yang nyuci juga. Karena kebetulan di depan rumah ada kolam, tapi orangnya gak ada. Jadi rekamannya besok aja.